Pembelajaran asinkronus Kamis 29 April 2021. Video kasus anti korupsi oleh Septian Adiprakoso, MPSI Psikolog. Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Juliari Batubara diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari distribusi bansos COVID-19 dari pemotongan senilai 10.000 setiap paket sembako. Kejadian ini menyulut. Ya, untuk video kasus kali ini saya akan membahas tentang korupsi dana bansos COVID-19 oleh Menteri Juliari Batubara. Seperti yang kita ketahui pada akhir tahun kemarin 2020, yaitu terdapat kasus mega korupsi yang menyeret atau menjadi tersangka utamanya adalah Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara. Sebabnya adalah seperti yang sudah saya baca di materi-materi, saya menyebutkan ada 4 penyebabnya, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Jadi Pak Juliari Batubara ini adalah seorang Menteri Sosial, dia menyelewengkan kewenangannya untuk memperkaya dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah langkahnya lingkungan yang anti korup. Jadi selain di Kementerian Sosial tersebut juga ada kementerian-kementerian lain yang juga tingkat korupsinya juga cukup lumayan tinggi. Oleh karena itu bisa menginspirasi dari Kementerian Sosial untuk korupsi juga gitu ya. Yang lainnya juga korupsi, saya kan juga bisa, seperti itu katakanlah. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Kalau saya cari, saya mendapatkan data, yaitu menteri itu gaji pokok plus gaji tunjangannya adalah 18 juta per bulan. Tetapi ketika kita lihat sangat mungkin banyak sekali ya aktivitas-aktivitas dari menteri, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang telah dia gunakan untuk pilihan agar dia terpilih masuk ke legislatif dan lain-lainnya. Jadi untuk 18 juta itu mungkin masih kurang untuk tingkatan menteri di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah keserakahan. Nah, mungkin serakah ini ya, jadi ketika dilihat hasil dari korupsi ini itu digunakan untuk membeli barang-barang branded seperti itu, seperti mau sepeda Brompton, kemudian ada mobil dan yang lain-lainnya seperti itu. Padahal sebenarnya itu juga tidak terlalu tidak terlalu esensial sekali seperti itu, karena mungkin itu lebih ke lifestyle atau ke gaya hidup seperti itu. Kemudian dampaknya yaitu yang tadinya warga itu bisa mendapatkan bansos yang udah cukup bagus, katakanlah biasanya bansos itu kan makanan pokok, tapi karena dipotong, jadi itu dipotong 10 sampai 20 atau 30 ribu per orang seperti itu. Jadi yang tadinya mendapatkan makanan mungkin yang kualitasnya bagus, karena seperti itu mungkin diturunkan kualitasnya seperti itu. Jadi itu masyarakat itu rugi seperti itu. Jadi kerugian besar yaitu pada masyarakat seperti itu. Kemudian sarannya yaitu kalau menurut saya seharusnya itu ada dibuat lembaga yang independen, yaitu bukan yang non pemerintah, untuk menyalurkan bansos tersebut, bukan dari pemerintahan seperti itu, tapi nanti tetap yang mengendalikan itu pemerintah. Jadi kita tahu nanti sejauh mana sih lembaga itu sudah menyalurkan seperti itu. Kemudian nanti bisa diaudit setiap bulan atau beberapa bulan sekali seperti itu. Jadi kita tahu nanti langkahnya sampai sejauh mana seperti itu. Jadi lebih kepada alur alur pemberian bantuan dari atas ke bawah, yaitu dengan menggunakan lembaga yang lebih independen, jangan menggunakan lembaga yang negara. Mungkin seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.